Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah. Selain bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah adalah juga merupakan bulan yang istimewa. Ada beberapa ibadah khusus yang disyariatkan dalam bulan ini, diantaranya adalah puasa 9 hari pertama dari bulan ini. Kemudian ada haji dan ada juga ibadah kurban. Berkaitan dengan ibadah kurban, hampir setiap tahun muncul berita yang memberikan inspirasi tentang nikmatnya berkurban. Betapa tidak, di tengah keterbatasan secara ekonomi, ada beberapa orang yang bertekad untuk berkorban. Di antaranya adalah kisah tentang seorang nenek yang tinggal di daerah Tebet, Jakarta. Dia bukan orang kantoran atau tinggal di rumah gedongan. Dia hanya seorang pemulung yang tinggal di sebuah gubuk beralas tanah berdindingkan triplek. Setiap hari wanita tua itu mengais sampah untuk mencari rizki yang halal, mengelilingi beberapa kawasan ibu kota sejauh kira-kira 10 km. Wanita tua itu pernah terkena asam urat sampai dia itu tidak bisa berjalan. Akan tetapi dia tetap bekerja dan tidak mau meminta-minta. Dia bilang, biar ngesot sekalipun saya tetap harus bekerja. Saya tidak mau jadi pengemis. Receh demi receh dia kumpulkan tiap harinya untuk dapat berkurban, supaya bisa merasakan nikmatnya berbagi dan keinginan yang kuat untuk mewujudkan dirinya sebagai tangan yang di atas. Dia mengaku sudah lama sekali ingin berkurban. Katanya malu bila setiap tahun terus mengantri daging kurban. Saya ingin paling tidak sekali saja seumur hidup memberikan daging kurban. Saya ingin merasakan nikmatnya berbagi, menjadi pemberi dan bukan penerima. Katanya tegas mengisyaratkan keteguhan keteguhan niatnya. Dari penghasilan pemulung itu dia sisihkan beberapa ribu sebagai usaha untuk merealisasikan niatnya berkorban. Akhirnya setelah menabung selama 3 tahun, niat sang nenek itu pun terlaksana. Dia membeli 2 ekor kambing seharga 3 juta dan diserahkan ke panitia kurban sebuah masjid. Beberapa jamaah yang menyaksikan peristiwa itu melihatnya dengan pandangan haru. Nenek tua itu sepertinya tidak pernah berpikir uang yang cukup banyak yang ia keluarkan untuk berkorban itu mungkin bisa menjadi cadangan devisa ketika dia sakit, kepepet, atau mungkin sudah tidak kuat untuk bekerja lagi. Dia serahkan secara total nasibnya ke depan kepada Allah dengan suatu keyakinan bahwa keikhlasannya di dalam berkorban akan membuahkan kebaikan. Dan ternyata hasil pengorbanan si wanita miskin ini pun berbalas. Dari pemerintah daerah DKI kemudian dia mendapatkan rumah permanen layak huni. Sungguh Allah Maha Besar, Allah Maha Pemurah. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, berkorban merupakan satu ritual yang tertua pada umat manusia. Merujuk pada Al-Quran yang menceritakan kurban pertama
yang dijalankan oleh dua putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Qabil dan Habil. Fakta ini membuktikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai dan memberikan perhatian khusus kepada bentuk ibadah yang satu ini. Adapun ibadah kurban yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu secara materi. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudakhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan di dalam materi lalu dia tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ditelaah secara mendalam, perintah melaksanakan ibadah kurban ini mempunyai beberapa makna penting. Yang pertama, bahwa ibadah kurban merupakan usaha seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk mau dan dapat berkorban perlu adanya mujahadah, perlu adanya perjuangan, terutama di dalam mengendalikan hawa nafsu, egoisme, dan sifat bakhil. Kemauan berkorban terkait pula dengan ketakwaan seseorang. Takwa ini pula yang dinilai oleh Allah di dalam berkorban, sebagaimana firman-Nya, la yanalallaha luhumuha wala timauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Oleh karena itu, bisa jadi satu orang yang mempersembahkan kambing, yang lain sapi limosin yang besar, tapi yang diterima kurbannya adalah yang berkorban kambing. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya hewan kurban, tapi ketulusan hati masing-masing hambanya di dalam berkorban, itulah yang dilihat. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu ungkapan yang sering kita dengar adalah berkorbanlah tetapi jangan menjadi korban. Ada satu kunci bagaimana seseorang itu bisa berkorban tetapi tidak menjadi korban, yakni harus dengan keikhlasan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, meski itu berat, atau bahkan sampai mengorbankan segala sesuatu sekalipun, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa, maka kita akan tetap merasa ringan di dalam melakukannya. Yang kedua, melaksanakan korban merupakan wujud syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Dalam perspektif surat Al-Kautsar, korban merupakan salah satu ekspresi dari rasa syukur seorang manusia. Seperti diisyaratkan ayat kedua di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Korban disejajarkan dengan sholat yang dilakukan untuk mewujudkan rasa terima kasih manusia kepada Allah atas segala pemberian nikmat-Nya yang tidak terhingga. Kemudian yang ketiga, penyembelihan hewan kurban bertujuan untuk membantu sesama manusia, terutama yang kurang mampu, melalui pendistribusian daging kurban kepada mereka. Ini bukti kemurahan hati orang yang berkurban kepada sesama manusia. Melalui pembagian daging hewan kurban, diharapkan tercipta kebersamaan dan persaudaraan antara sesama muslim dan manusia secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, kurban yang dilakukan dengan menumpahkan darah hewan adalah simbol agar orang berkurban dengan menanggalkan sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada dirinya, seperti sifat kejam, serakah, licik, egois, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Nilai dan makna kurban di atas perlu dimiliki, karena kini semakin langka saja orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Justru yang sering kita jumpai adalah bagaimana orang mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Tentu kita tidak perlu berkorban se-ekstrim Nabi Ibrahim yang atas perintah Allah menyembelih anaknya Ismail. Mungkin kita bisa berkorban dari yang kecil-kecil. Kita berkorban, kita mengorbankan kesibukan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita korbankan waktu tidur kita untuk sholat tahajud. Kita korbankan sebagian penghasilan kita untuk menyantuni saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Kita korbankan tenaga dan pikiran kita untuk kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hidup adalah timbal balik. Apa yang kita berikan akan kembali, apa yang kita tanam akan tumbuh, dan apa yang kita korbankan akan berbuah pahala. Maka selamat berkorban, semoga Allah berkenan menerima kurban kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.